Dan langsung saja kita akan membahasnya terkait elektabilitas ketiga pasangan calon mendekati waktu pencoblosan dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore, Mas Burhan. Sore. Ya, atau lebih tepatnya Profesor Burhan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Prof, saya ingin bertanya, 1 bulan jelang pencoblosan, tadi kita sudah melihat sedikit highlight dari tren paslon berdasarkan survei terbaru Anda. Apa yang menarik, apa yang mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dari hasil tersebut? Pertama, kalau kita lihat tren perolehan 02 itu masih menunjukkan indikasi stagnasi dibanding survei tatap muka bulan lalu, minimal sampai tanggal 6 Januari 2024. Kemudian ada indikasi yang kita tangkap sejak pertengahan Desember di mana paslon 01 mulai menyalip 03, terutama pasca debat capres yang pertama, tanggal 12 Desember 2023. Jadi dari sisi perubahan tempat, itu klasemen survei masih ditempati oleh 02, tetapi ada pergantian posisi antara Mas Ganjar dan Mas Anies di peringkat kedua. Dan kalau kita lihat data per hari ini, ada 2 hal yang kita tidak bisa simpulkan secara konklusif karena keterbatasan margin of error ya. Dan masih ada waktu, terutama 1 bulan ke depan. Yang pertama adalah kita belum bisa menyimpulkan apakah pemilu 2024 akan terjadi 1 putaran atau tidak. Karena data Prabowo Gibran belum menyentuh angka 50% per 1. Yang kedua, kalau misalnya terjadi putaran kedua, kita juga belum berhasil menyimpulkan siapa yang akan menemani Prabowo Gibran di putaran kedua. Per hari ini memang Mas Anies secara absolut di atas Mas Ganjar, tetapi perbedaan kedua paslon ini dalam margin of error. Nah, di luar itu yang bisa kita simpulkan adalah keunggulan Prabowo Gibran signifikan secara statistik. Artinya kalau misalnya Pak Prabowo gagal membungkus kemenangan dalam 1 putaran, satu yang kita bisa simpulkan, Pak Prabowo hampir pasti maju ke putaran kedua jika gagal menang 1 putaran. Oke, seperti apa penjelasannya migrasi suara antar paslon? Apa penyebabnya 01 masih dalam tren positif, cenderungannya menaik, sementara paslon 02 stagnan dan kemudian paslon 03 turun? Ya, jadi kita menangkap pergerakan akhir Desember sampai awal Januari, di mana segmen pemilih yang diperebutkan segmen pemilih yang lebih rasional. Saat yang sama, basis pemilih Pak Jokowi, terutama kelas menengah bawah dan basis non-PDIP, pemilih Pak Jokowi yang bukan PDIP, sepertinya sudah hampir habis terbawa atau mengalirkan dukungan ke Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo makin kecil peluangnya untuk menaikkan suara hanya kalau mengandalkan basis dari Pak Jokowi saja, karena sudah maksimal. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan segmen swing voters atau kelas menengah atas? Nah, ini yang sepertinya menjelaskan mengapa ya suara paslon 01 naik. Karena pemilih Pak Ganjar Pranowo yang trennya masih terkoreksi negatif, itu cenderung larinya ke 01 ketimbang 02. Setelah kita lihat ternyata memang basis pemilih kelas menengah yang cenderung memilih 01 ketika sebelumnya mereka memilih Pak Ganjar Pranowo. Jadi ini yang dinamika ini yang menjelaskan. Tapi lagi-lagi Kania, kalau misalnya ya tren negatif terhadap Ganjar Mahfud masih terus terjadi, sementara Mas Anies naik, tetapi kalau misalnya elektabilitas Mas Ganjar masih turun, meskipun elektabilitas Anies naik, itu potensi 1 putaran tetap terjadi. Taruhlah misalnya Mas Ganjar turun terus sampai 20%, Mas Anies naik hingga 28%, kan total cuma 48%. Poin saya adalah meskipun Mas Anies sekarang peringkat kedua, tetapi kalau pengen memaksakan 2 putaran, Mas Ganjar tidak boleh terlalu terpuruk hingga di bawah 20%. Atau sebaliknya, kalau Mas Ganjar pengen masuk putaran kedua, Mas Ganjar juga harus punya ekspektasi elektabilitas Mas Anies tidak boleh di bawah 20%. Kalau terjadi salah satunya turun secara drastis, maka yang mengambil keuntungan adalah paslon 02. Oke.
Dalam 1 bulan ke depan, kita tersisa masih 1 bulan lagi paling tidak sampai dengan pencoblosan. Apa yang bisa dilakukan masing-masing paslon? Kalau Nah, kita untuk bicara soal 02 wilayah-wilayah tentu kunci yang sekarang dikuasai, ya, adakah pergerakan yang signifikan misalnya? ya 02 ada sentimen positif di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Elektabilitas Pak Prabowo naik cukup eksponensial di Jawa Tengah dan hanya selisih sekitar 1% dengan elektabilitas Ganjar Mahfud di kandang banteng ini. Di Jawa Barat juga masih positif, tetapi mengalami penurunan cukup lumayan di NTT, di Bali, di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumsel, dan di beberapa tempat lainnya. 01 mengalami kenaikan positif di Jawa Timur dari 12% hingga 21% di provinsi terpadat kedua setelah Jawa Barat. Tetapi kurang kompetitif paslon 01 ini di Jawa Tengah, sangat dominan di Aceh. Kemudian juga cukup lumayan kompetitif di Sumatera Utara, tetapi kalah jauh di Sumsel dan Lampung, apalagi di Bali dan Sulawesi Utara. Sementara 03 Mas Ganjar itu mengalami penurunan di banyak provinsi, tetapi mengalami sentimen positif di provinsi seperti Bali dan NTT. Sayangnya 2 provinsi terakhir ini populasi pemilihnya sangat kecil dari total populasi nasional. Nah, jadi yang menentukan buat apakah terjadi satu putaran atau tidak adalah apakah paslon 02 mampu kreatif mencari sumber pemilih baru di luar dari basis Pak Jokowi, terutama segmen kelas menengah. Sementara untuk paslon 01, tren positif ini kan sudah ada kenaikan ya, bahkan menyalip Mas Ganjar, itu sangat ditentukan apakah tren positif ini berlanjut, terutama dengan memanfaatkan 2 debat yang masih tersisa. Nah, kemudian untuk 03, menurut saya mau tidak mau ya, ada positioning yang cukup sulit kan ya, karena berkaitan dengan debat antara keberlanjutan dan perubahan ini sudah dikapling antara 01 dan 02. Jadi perlu positioning terutama untuk mengappeal basis Pak Jokowi yang secara perlahan tapi pasti pindah ke Pak Prabowo. Nah, menurut saya satu-satunya yang masih tersisa buat 03 adalah menggeber habis kekuatan darat dari PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan adalah partai yang sangat militan, sudah keluar surat instruksi dari Ibu Mega agar caleg partai PD Perjuangan tidak hanya memikirkan diri sendiri, kalau menang tetapi suara capres yang didukung PD Perjuangan tidak linear dengan suara caleg dari PD Perjuangan, ada ancaman mereka tidak akan dilantik. Jadi kalau misalnya perang darat ini punya efek yang positif, saya kira Ganjar punya peluang minimal untuk masuk putaran kedua. Per hari ini peluang Mas Ganjar relatif paling kecil dibanding Pak Prabowo maupun Mas Anies. Oke, di dalam survei Anda juga mengeluarkan ada sebuah survei soal stabilitas dukungan pemilih antar paslon. Mengapa itu kemudian penting dan seberapa berpengaruh terhadap perolehan suara paslon nantinya? Nah, ini penting ini Kania ya. Yang pertama, survei itu yang aktif adalah enumerator. Kami yang mendatangi pemilih secara random. Sementara dalam hari H nanti itu pemilih yang harus aktif mendatangi TPS. Dari data kita temukan, pemilih Mas Anies itu paling kuat potensi untuk datang ke TPS sekaligus potensi untuk tidak berubah ke lain hati. Jadi basis pemilih kuat adalah mereka yang kecil kemungkinannya berubah pilihan. Nah, pendukung Mas Anies sekitar hampir 85% itu sama sekali tidak membuka opsi untuk pindah ke capres yang lain. Sementara pendukung Pak Prabowo maupun pendukung Mas Ganjar, tingkat loyalitas dukungannya kepada paslon masing-masing sedikit di bawah militansi pendukung Anies. Nah, ini kaitannya dengan turnout tadi. Jadi saya punya satu hipotesis, apakah pemilu nanti satu putaran atau tidak, itu tergantung oleh apakah ya, tingkat turnout atau partisipasi masing-masing calon itu sesuai dengan asumsi yang dipatok survei. Ini kan asumsinya 100% dari semua pendukung basis paslon 01, 02, 03 sama-sama menggunakan haknya. Nah, jangan lupa pemilih Pak Prabowo Gibran itu banyak datang dari generasi Z, sekitar 60%.
generasi Z memilih Pak Prabowo. Tetapi data juga menunjukkan basis pemilih terutama generasi muda itu tingkat turnout-nya lebih rendah daripada rata-rata pemilih secara nasional. Data exit poll kami misalnya 2019 keterlibatan atau partisipasi atau turnout pemilih secara nasional di Pilpres 81%, tetapi tingkat turnout pemilih muda itu jauh di bawahnya. Jadi kalau misalnya pemilih Pak Prabowo, terutama segmen muda, tidak menggunakan hak pilihnya, itu suara Pak Prabowo Gibran harus kita diskon. Karena lagi-lagi suara itu meskipun punya intensi memilih Pak Prabowo, kalau tidak digunakan ke TPS, itu tidak ada gunanya secara elektoral. Jadi poin saya, kalau pengen satu putaran, siapapun itu harus militan dan menggunakan hak pilihnya. Kalau misalnya partisipasi pendukung Anies atau Mas Ganjar lebih besar ketimbang Pak Prabowo, hampir pasti yang terjadi adalah 2 putaran. Nah, belum lagi kalau kita lihat dari sisi undecided voters, pemilih yang belum menentukan pilihan, ada sekitar 6%, Kania. Dan kalau kita lihat pola selama ini, pemilih yang belum menentukan pilihan itu umumnya ke challenger, ke penantang. Dan kalau misalnya pola itu terulang di 2024, maka suara Mas Anies bisa lebih besar dari prediksi survei kami. Oke, baik. Tapi sampai dengan sekarang belum dapat disimpulkan apakah berlangsung 1 atau 2 putaran berdasarkan survei yang sekarang. Dan jangan lupa periodenya ini adalah sebelum debat capres ketiga kemarin ya, berarti ya? Betul. Jadi ini periode surveinya sebelum debat capres ketiga. Dan tentu saja dinamika akan sangat krusial dalam menentukan beberapa hari ke depan sebelum tanggal 14 Februari. Oke, kira-kira faktor apa yang akan paling berpengaruh, Mas Burhan? Ada 2 kali debat lagi, kemudian faktor-faktor seperti apa yang akan secara signifikan membuat, karena yang kita lihat ini surveinya, apakah kita bisa melihat paling tidak ya, sampai dengan pencoblosan nanti, adakah sebuah kepastian dari survei-survei yang ada sekarang ini untuk bisa memproyeksikan 1 atau 2 putarannya? Ya, yang pertama memang debat punya efek cukup lumayan kecil secara elektoral, tetapi sangat konsekuensial, terutama dalam menentukan apakah Pilpres mendatang 1 putaran atau 2 putaran. Efeknya itu antara 1 sampai 3%, tetapi krusial, terutama dalam menentukan apakah pemilu 1 putaran atau tidak. Yang kedua, untuk menentukan juga siapa yang lolos putaran kedua. Karena selisih Mas Anies dengan Mas Ganjar statistically dead heat, kita tidak tahu. Dan debat menjadi kata kunci yang membedakan siapa yang lolos putaran kedua. Nah, selain debat, tentu ada hal yang berkaitan dengan aspek kontekstual, yaitu approval rating Presiden Jokowi. Nah, per hari ini approval rating Presiden Jokowi masih sangat tinggi, 77%. Dan ini yang membuat kenaikan Mas Anies tidak terlalu eksponensial. Karena asosiasi atau korelasi antara elektabilitas Mas Anies dengan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu negatif. Artinya kalau kepuasan Pak Jokowi naik, itu menekan elektabilitas Mas Anies. Demikian juga sebaliknya. Nah, per hari ini masih puas. Kalau misalnya ada kejadian luar biasa, kita bisa pertimbangkan, perhitungkan apakah mungkin dalam waktu sebulan ada kejadian yang membuat approval rating Presiden Jokowi turun, terutama dari sisi ekonomi. Kalau tidak ada, berarti Mas Anies harus mencari peluang lain untuk menaikkan elektabilitasnya, terutama di kalangan netizen atau di kalangan media sosial atau di kalangan kelas menengah. Ya. Itu peluang buat Mas Anies untuk mencari terobosan. Sementara buat Mas Ganjar, lagi-lagi dalam situasi yang sangat dilematis ya. Dilematis, saya sebut dilematis begini, Kania ya. Bagaimanapun Mas Ganjar ini berasal dari partai pemerintah, partainya sama dengan Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi menitipkan anaknya sebagai cawapres Pak Prabowo. Dan ada pepatah, darah lebih kental daripada air. Jadi meskipun ada banyak kesamaan antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar, dari sisi partai, dari sisi kesamaan wilayah, tetapi sepertinya buat pendukung Pak Jokowi, kehadiran Gibran cukup buat mereka untuk mengalihkan dukungan dari Ganjar ke Pak Prabowo. Dan karenanya diperlukan terobosan lain buat Mas Ganjar. Dan tadi saya menyebut, ya, yaitu perang darat. Ya.
Dan Ya, pada titik baik. tertentu kita tahu PD Perjuangan punya militansi kader yang luar biasa, paling tidak ya menyalip elektabilitas Mas Anies Ya, untuk bisa masuk ke putaran kedua. Itu target yang menurut saya paling realistis buat Mas Ganjar. Tapi per oke. hari ini sepertinya momentum baik ke 02 atau 01. Tetapi siapa tahu masih ada waktu kurang Baik. lebih 25 Satu hari bulan. ya Ya, buat 25 hari. Baik. masing-masing calon untuk menunjukkan kejutan dan sekaligus performa elektoral sebelum tanggal 14. Ya, jadi apapun masih bisa terjadi. Mas Burhan, terima kasih telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.